Ini merupakan bunyi surat An-Nisa 34 ya, Quran An-Nisa ayat 34. Ini bahasa Arabnya dan artinya langsung ya kita baca ya. Artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya, jadi laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas ya laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita yang kamu khawatirkan nuzusnya, maka nasihatilah mereka. Ya, jadi kalau wanita yang yang kamu khawatirkan nusuh, atau ya wanita yang agak bandel lah begitu, kira-kira ya, istri yang bandel lah begitu ya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka dari tempat tidur mereka. Artinya pisah ranjang mungkin ya, dan pukullah mereka. Wah, ini yang menjadi problem ya, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mematuhimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya, ini ayat Quran yang ditafsirkan oleh seorang imam di Rusia, bahwa ya perempuan itu harus dididik ya dan dipukul. Nah, akibat ajarannya ini kawan-kawan, Federasi Muslim memprotes ajaran imam tersebut. Padahal imam tersebut mengeluarkan ajaran itu berdasarkan surat dalam Quran yang mengatakan bahwa wanita-wanita ini kawan-kawan ya, mana tadi dia ini mau diblok dulu nih ya. Ya, jadi wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Jadi ada anjuran untuk dipukul ya kalau ada wanita-wanita yang ya artinya bandela. Coba kita lihat tafsirannya dulu sebelum kita ke topik yang akan kita bahas. Ini salah satu tafsiran. Kaum laki-laki merupakan, ini tafsiran Al-Muyassar ya, Kementerian Agama. Kaum laki-laki ya merupakan pemimpin-pemimpin yang menjalankan tugas pengarahan terhadap kaum wanita dan memperhatikan urusan mereka berdasarkan keistimewaan yang Allah khususkan bagi mereka berupa kepemimpinan dan keunggulan, dan berdasarkan apa yang telah diberikan kaum laki-laki kepada mereka berupa mahar-mahar dan nafkah-nafkah. Maka wanita-wanita yang sahiliyah, yang lurus ya di atas ajaran syariat Allah dari mereka adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan kepada suami mereka, menjaga apa saja yang luput dari pengetahuan suami-suami mereka terhadap hal-hal yang mereka dipercaya untuk menjaganya dengan bantuan penjagaan dari Allah dan taufiknya. Dan istri-istri yang kalian takutkan dari mereka keengganan untuk taat kepada kalian, jadi wanita-wanita yang bandela atau wanita-wanita yang tidak mau taat kepada suaminya, maka nasihatilah mereka dengan tutur kata yang baik. Ini tafsiran kawan-kawan ya. Tapi kalau di dalam ayat tersebut tidak ada mengatakan hal demikian. Apabila tidak membuahkan hasil kepada mereka dengan tutur kata yang baik, maka pisah ranjanglah dengan mereka.
dan jangan mendekati mereka. Ya, nah, apabila mereka tidak berpengaruh bagi mereka tindakan mengucilkan tersebut, maka pukullah dengan pukulan yang tidak memudaratkan bagi mereka sedikit pun. Ya, jadi katanya itu gimana ya kalau pukullah tapi tidak memudaratkan? Yang namanya pukul itu pasti menyakitkan ya. Emangnya ada pukul yang tidak menyakitkan? Silakan Anda berikan komentar ya. Jika kemudian mereka taat kepada kalian, maka hindarilah berbuat salim kepada mereka. Maka sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar perwaliannya, dan tidak akan membalas orang yang menzolimi mereka dan melampaui batas terhadap mereka. Oke. Ya, kita kembali ke inti. Ya, inti yang akan kita bahas. Jadi ayat tersebut adalah ayat yang dikutip oleh seorang imam di Rusia yang menganjurkan untuk pukullah istri, gitu ya. Lalu Federasi Muslim Rusia kecam imam yang menganjurkan pemukulan terhadap istri tersebut. Padahal imam ini hanya mengutip ayat tersebut yang kita baca tadi, pukullah istri. Kalau istri yang pandai yang tidak mau taat kepada suami, pertama dibicarakan, dinasihati, lalu kalau habis itu dipisah ranjang, ya, dan dipukul, ya. Itu kalau dalam ayat tadi, kawan-kawan, ya. Nah, kita lihat ini, kawan-kawan. Ini dimuat Kamis 18 Juli 2024 oleh Sindo News. Ini kemarin beritanya, Moskow, Dewan Spiritual Muslim Rusia telah mengambil sikap menentang seorang ulama yang memicu kegemparan publik dengan komentarnya yang tampaknya mendorong kekerasan dalam rumah tangga. Dalam podcast video yang diterbitkan oleh outlet berita Tatar Inform, ulama tersebut, Imam Timur Kamaev, berusaha menjelaskan sebuah ayat dalam Al-Quran tentang mendisiplinkan istri yang tidak patuh. Surat An-Nisa 34, surat yang kita baca tadi. Kenapa saya baca lebih awal itu? Supaya nyambung dengan topik kita. Dia mengatakan bahwa proses tersebut harus dilakukan secara bertahap, di mana wanita-wanita yang pemberontakannya kamu takuti pertama-tama akan ditegur secara lisan, kemudian dilarang melakukan hubungan suami istri, ya, jadi dilarang melakukan hubungan badan lah begitu, dan kemudian dipukul, ya, sesuai dengan ayat tadi, ya. Saat dimintai klarifikasi pada bagian terakhir, Kamaev mengatakan yang dimaksud adalah pukulan ringan yang tidak akan menyebabkan cedera. Ya, jadi waktu dalam podcast dia tidak mengatakan pukulan ringan, dia hanya mengatakan dipukul. Tapi ketika diprotes dia mengatakan pukulan ringan. Wow, ayatnya memang bicara dipukul kok. Ayatnya kan tidak bicara pukul ringan atau pukul berat, tapi dipukul, kawan-kawan, ya. Contohnya ada yang namanya siwak, itu tongkat kecil untuk gosok gigi. Anda dapat memukul istri Anda dengan lembut beberapa kali. Gerakan tangan Anda dari siku, bukan dari bahu, saran Kamaev. Ini kan lelucon sih, masa mukulin istri, ya, yang tidak, itu kan sama dengan lelucon, kawan-kawan, ya. Kalau Anda lagi ingin mendisiplinkan istri, ya, lalu Anda ambil sikat gigi, lalu pukulin tak, ya mah, ya oke lah, itu namanya takiat. Ya, dia menambahkan bahwa melalui ini istri harus memahami bahwa dia melakukan sesuatu yang salah. Ya, kisah ini, ya, dengan cepat diangkat oleh beberapa media berita lainnya dan menjadi viral di media sosial, dengan beberapa pengguna mengecam saran yang imam sebagai seruan untuk melakukan kekerasan, sementara yang lain meragukan bahwa ia menafsirkan teks agama dengan benar.
ya. Lalu Tatar Inform kemudian menghapus podcast konvensional tersebut dan menuduh rekan-rekan yang mempublikasikan mengambil kata-kata imam tersebut di luar konteks. Ya bla bla lah kawan-kawan ya. Jadi poinnya di sini kawan-kawan. Jadi secara tidak langsung kalau saya menilai ya, mereka sendiri menolak ajaran Qur'annya gitu loh. Secara tidak langsung kawan-kawan ya. Imam tersebut hanya menyampaikan inilah ajaran Quran. Istri itu yang keras kepala dipukul. Seperti yang kita lihat di Afghanistan ya kan. Istri-istri itu dicambuk, dipukul ya, karena ya tidak mengikuti syariat Islam atau tidak taat kepada suami itu dipukul. Banyaklah video-video viral di mana istri diikat ya di sebuah tiang, lalu dicambuk-cambuk ya untuk menghajar atau mendidik istri yang tidak taat ya, kira-kira begitu ya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh orang Afghanistan itu memang mereka melakukan sesuai dengan tradisi dan ajaran yang mereka temukan sesuai dengan pemahaman mereka di dalam Quran ya. Tapi anehnya ya, Federasi Muslim Rusia mengecam imam yang menganjurkan pemukulan terhadap istri. Bagaimana ini menurut kawan-kawan? Ajaran Qurannya begitu loh diajarkan. Istri itu yang bandel ditegur dulu, dibicarakan dulu, lalu dipisah ranjang, dipukul. Kata dipukul tersebut kan tidak ada dibilang pukul ringan, pukul berat, ya dipukul gitu ya. Ya bagaimanapun itu bukan urusan kita. Tapi informasi ini sedang viral dan saya menampilkan ini supaya Anda dan saya bisa berpikir dengan cerdas dan waras. Thank you semuanya dan support terus Pavel 88 channel. Saya informasikan dulu, puji Tuhan hari ini kita ada ini ya, penambahan ada persembahan kasih dikirim oleh seseorang supporter Pavel 88 channel. Ada 500.000 yang masuk persembahan kasih hari ini. Terima kasih. Dan bagi sobat waras yang tergerak ingin mensupport Pavel, bisa mensupport Pavel lewat nomor rekening yang di layar kaca. Terima kasih untuk kalian semua. Salam sejahtera, salam waras. God bless you and bye bye. Salam. Pagi Pak Tukang. Pagi. Selamat pagi. Kapan selesai ini? Besok? Sebentar selesai? Sebentar selesai. Baik, tinggal plafon ya? Iya, tinggal plafon. Ya, jadi ini untuk memperkokoh rangka-rangka atap ini jadi harus didobol kayunya sana ya, didobol kayunya itu ya. Mana ya? Salah. Oh sana, didobol seperti itu ya, supaya nanti setelah itu baru di plafon. Nah, gitu. Oke, thank you semuanya.